Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ani Maharani Az-Zahra dengan NIM 2108205044 dari kelas Akuntansi Syariah 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023. Perusahaan food and beverage telah berkembang pesat di Indonesia, sehingga banyak para investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan food and beverage. Nah, faktor utama dari keputusan para investor untuk menanamkan modalnya itu bisa dilihat dari kinerja keuangannya. Untuk mendapatkan kinerja keuangan yang baik, tentunya perusahaan food and beverage ini haruslah memiliki pertumbuhan yang terus meningkat. Namun nyatanya, perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di BEI mengalami fluktuatif dalam 3 tahun terakhir. Komponen pertama yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas. Dengan menggunakan rasio profitabilitas, maka persentase keuangan perusahaan akan diketahui. Apabila laba tumbuh secara meningkat, maka perusahaan itu dapat dikatakan baik, dan sebaliknya apabila laba tersebut terus menurun, maka perusahaan tersebut bisa dibilang tidak baik. Namun faktanya bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa perkembangan rasio profitabilitas di perusahaan food and beverage ini mengalami fluktuasi. Di samping itu, terdapat perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Salah satunya yaitu penelitian Febriani Afni dan Hasim As'ari tahun 2023 menyatakan bahwa rasio profitabilitas ini memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain itu, penelitian oleh Putri tahun 2021 menunjukkan bahwa rasio profitabilitas ini tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Penggunaan rasio likuiditas juga bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, sebab penggunaan rasio ini akan membantu dalam mengevaluasi kemampuan organisasi untuk melakukan pembayaran kewajiban jangka pendek yang lekas jatuh tempo secara keseluruhan ketika akan ditagih. Perusahaan akan dianggap liquid jika posisi dana lancarnya lebih besar daripada utang lancar. Sebaliknya, perusahaan dianggap tidak liquid jika posisi dana lancarnya itu lebih kecil dibandingkan dengan utang lancar. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa perkembangan likuiditas gabungan perusahaan food and beverage selama 3 tahun ini mengalami fluktuasi di setiap kuartalnya. Selain itu, terdapat juga hasil penelitian yang berbeda hasilnya. Pada penelitian Febriani Afni dan Hasim As'ari tahun 2023 menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut penelitian Deandra tahun 2023, rasio likuiditas ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Rasio solvabilitas ini digunakan karena bisa berfungsi untuk mengetahui seberapa komitmen perusahaan untuk membayar penuh kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek setelah likuidasi. Tingginya rasio solvabilitas ini akan menunjukkan kewajiban perusahaan dalam membiayai industri supaya melunasi kewajibannya. Adapun perkembangan solvabilitas perusahaan food and beverage selama 3 tahun terakhir ini juga mengalami fluktuasi yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kemudian terdapat hasil penelitian yang berbeda juga. Seperti penelitian Siti tahun 2021 menunjukkan bahwa rasio solvabilitas ini memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian oleh Fuji dan Ika pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rasio solvabilitas ini tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka dapat dibuat identifikasi masalah yang terdiri dari: pertama, rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kedua, rasio profitabilitas terus mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada kuartal 3 dan 4 di setiap tahunnya. Ketiga, rasio likuiditas terus mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada kuartal 4 di setiap tahunnya.
Dan yang keempat, rasio solvabilitas terus mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada kuartal 3 dan 4 di setiap tahunnya. Penulis melakukan pembatasan masalah yang terdiri dari fokus penelitiannya ini meliputi pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan. Kemudian, fokus utamanya ini adalah perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dengan periode penelitiannya yaitu selama 3 tahun dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kemudian dari penelitian ini didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2023? Yang kedua, apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2023? Yang ketiga, apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, untuk mengukur dan menganalisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2023. Yang kedua, untuk mengukur dan menganalisis pengaruh rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2023. Yang ketiga, untuk mengukur dan menganalisis pengaruh rasio solvabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2023. Penelitian ini, penulis berharap untuk akademisi dapat menjadi sarana penambah wawasan dan pengetahuan serta referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas terhadap kinerja keuangan. Kemudian untuk peneliti, penulis ini berharap bisa menjadi sarana belajar dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perusahaan food and beverage. Lalu, untuk perusahaan ini, penulis berharap bahwa penelitian ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan food and beverage. Yang pertama yaitu penelitian oleh Putri Dwi Lestari Sapari tahun 2021 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penelitian oleh Erni Puji Astutik tahun 2019 menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini penulis menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yang dimana variabel independen ini terdiri dari rasio profitabilitas sebagai X1, rasio likuiditas sebagai X2, dan rasio solvabilitas sebagai X3. Kemudian variabel dependennya yaitu kinerja keuangan sebagai Y. Di sini terlihat bahwa rasio profitabilitas memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. Kemudian rasio likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan, dan rasio solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. Kemudian secara simultan, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka didapatkan pengembangan hipotesis yang dimana H1 terdapat pengaruh secara parsial antara variabel profitabilitas terhadap variabel kinerja keuangan. H2 terdapat pengaruh secara parsial antara variabel likuiditas terhadap variabel kinerja keuangan. H3 terdapat pengaruh secara parsial antara variabel solvabilitas terhadap variabel kinerja keuangan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuantitatif,
yang dimana teori akan diujikan dengan mengukur variabel penelitian berupa angka dan data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Lalu, jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data panel, yang dimana data panel adalah perpaduan antara data rentet waktu atau time series dengan jumlah objek atau cross section. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dimana data tersebut akan didapatkan secara langsung melalui teknik dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan food and beverage yang diperoleh dari website emittencontent.id dan website perusahaan-perusahaan terkait. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif pada perusahaan food and beverage yang diperoleh melalui website emittencontent.go.id. Kemudian, setelah laporan tersebut berhasil diperoleh, penulis akan menelaahnya secara lebih lanjut dan akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Populasi ini adalah keseluruhan dari unit yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian ini, penulis mendapatkan 18 perusahaan subsektor and beverage yang terdaftar di BEI dengan indeks pertumbuhan berkelanjutan terbaik tahun 2022. Dari 18 perusahaan tersebut, peneliti menetapkan 3 perusahaan yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Yang pertama yaitu ada ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, perusahaan DMND yakni PT Diamond Food Indonesia Tbk, dan yang ketiga yaitu perusahaan PMMP atau PT Pancamitra Multi Perdana Tbk. Ketiga perusahaan ini dijadikan sebagai sampel karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penulis, yakni perusahaan food and beverage ini memiliki laporan keuangan per kuartal secara lengkap mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023, dan perusahaan food and beverage ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Operasional variabel untuk X1-nya yaitu rasio profitabilitas. Penulis menggunakan indikator ROE atau Return of Equity dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Lalu X2-nya adalah rasio likuiditas. Penulis menggunakan indikator current ratio atau CR dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Lalu X3-nya yaitu rasio solvabilitas. Penulis menggunakan indikator debt to equity ratio atau DER dengan rumus total hutang dibagi dengan total ekuitas, dan variabel Y yaitu kinerja keuangan. Penulis menggunakan indikator net profit margin atau NPM dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Teknik analisis data. Yang pertama adalah uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Data selanjutnya adalah regresi linear berganda. Gunakan untuk mengetahui perubahan nilai variabel dependen jika nilai variabel independen diturunkan atau dinaikkan nilainya, atau bisa disebut juga dengan manipulasi. Perhitungannya yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan BO ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah U. Ini adalah secara model statistika. Kemudian didapatkan hasil Y topi sama dengan BO ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Variabel Y menunjukkan kinerja keuangan. BO sebagai konstanta, B1, B2, dan B3 merupakan koefisien regresi variabel berganda, X1 sebagai variabel profitabilitas, X2 sebagai variabel likuiditas, X3 sebagai variabel solvabilitas, dan U sebagai standar error. Selanjutnya adalah uji hipotesis.
Dalam uji hipotesis ini menggunakan 3 pengujian. Yang pertama adalah uji T atau uji secara parsial, kedua uji F atau uji secara simultan, dan yang ketiga adalah uji determinasi R kuadrat. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.